fantastis, Persija Jakarta berhasil menutup musim Liga 1 2022-2023 dengan kemenangan telak 5-0 menghadapi PSS Sleman dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Gol Persija Jakarta dicetak oleh Michael Kremenchik di menit 2, asis dari Witan Sulaiman. Gol kedua lewat Kremenchik di menit 26, asis dari Rio Fahmi. Gol ketiga, tendangan penalti Witan Sulaiman di menit 47 berhasil ditepis kiper PSS. Reboundnya bisa dimanfaatkan dengan bagus oleh Witan. Gol keempat, pergerakan Aji Kusuma, asis dari Riko Simanjuntak di menit 88, dan gol penutup Persija hat-trick Kremenchik di menit 90 plus perpanjangan waktu 3 menit, asis dari Riko Simanjuntak. Dengan kemenangan Persija atas PSS ini membuat Persija Jakarta menutup musim dengan berada di urutan kedua klasemen Liga 1 Indonesia dengan total pertandingan 34,66. Di laga sebelah nanti akan kita buat video reviewnya. Persib menghadapi Persikabo. Persib dihajar Persikabo dengan skor 1-4. 34 pertandingan dengan poin akhir bagi Persib di Liga 1 yaitu 62 poin. Oke, kita bahas dulu di laga Persija menghadapi PSS Sleman. Kita lihat line up dari kedua tim. Persija Jakarta, kalau kita lihat skemanya khas Thomas Doll, yaitu 1-3-4-3 ataupun 1-3-4-2-1. Sedangkan PSS Sleman menggunakan pola 1-4-3-3 atau bisa berubah menjadi 1-4-2-3-1. Nah, yang pertama yang membedakan bagi Persija Jakarta di laga ini, kalau kita compare dengan tetangga sebelah Persija yaitu Persib Bandung, dari keinginan untuk bisa menutup pertandingan terakhir ini dengan hasil yang positif. Laga Persib nggak begitu bergairah bagi Persib untuk memainkan bola di atas lapangan. Sedangkan di laga ini bagi Persija Jakarta, intensitasnya, pressingnya itu berhasil menyulitkan pemain-pemain PSS Sleman. Yang kedua, bisa kita lihat bagaimana Persija Jakarta dari sisi numerikal, dari sisi superioritas berhasil menyulitkan lini belakang dari PSS Sleman. Di tengah akan terjadi head to head lah ya. Hanif Syahbandi, Reski Pandi menghadapi Kim Jepri Kurniawan ataupun Sukarta. Nah, di jarak antar lini ini yang coba dieksploitasi oleh Persija Jakarta. Karena apa? Ketika Persija Jakarta melakukan attacking, shape attacking Persija akan berubah menjadi 3-2-5. 5 pemain di depan. 5 pemain di depan bergerak di antar lini. Dari PSS Sleman. 5 pemain di depan dibuat oleh Persija. Wingback kiri Firjandika akan maju ke depan, kemudian Witan Sulaiman di koridor half space, Kremenchik di center area tengah, kemudian Riko Simanjuntak half space kanan, dan Rio Fahmi di wingback kanan menjaga sisi kelebaran. 4 pemain dari PSS Sleman, 5 lawan 4. Kesulitan sekali PSS Sleman untuk membendung apa yang dilakukan oleh Persija Jakarta. Itu yang kedua. Yang ketiga, Persija Jakarta di saat 2 lawan 2 di area tengah, Hanif Syahbandi, Reski Pandi menghadapi Kim Jepri Kurniawan ataupun Wayan Sukarta, teman-teman, di koridor half space yang ditempati oleh Witan Sulaiman ataupun Riko Simanjuntak itu sering menjadi outlet untuk memprogresikan bola, untuk mengarahkan bola ke daerah pertahanan dari PSS Sleman, bukan melewati Hanif Syahbandi ataupun Reski Pandi, langsung diberikan kepada Witan Sulaiman ataupun Riko Simanjuntak yang berada di koridor half space. Karena itu tadi, di jarak antar lini belakang, lini tengah dari PSS Sleman ada kesempatan yang bisa dimanfaatkan oleh Persija Jakarta. Yang keempat, di laga ini kita fair-fairan. PSS Sleman tidak menunjukkan intensitas lah ya dari sisi permainan, sering melakukan kesalahan. Ya, ide dari coach Seto Nurdiantoro kita tahu mencoba memainkan sepak bola yang proaktif, konstruktif dari bawah, tengah, sampai depan. Tapi kita lihat di laga ini banyak sekali kesalahan-kesalahan elementer, khususnya dari sisi passing, dari sisi kontrol, dilakukan oleh pemain PSS Sleman yang
itu menguntungkan Persija Jakarta. Kita lihat gol pertama, kemudian beberapa peluang yang diciptakan oleh Persija Jakarta. Sayangnya harusnya bisa sih Kremenchik ciptakan 4 gol bahkan 5 gol ya teman-teman, tetapi beberapa peluang nggak bisa secara klinis dimanfaatkan oleh Persija Jakarta. Di laga ini kita akui Persija Jakarta sangat superior dan PSS Sleman bukan ideal, bukan sesuatu yang biasa ia tunjukkan di atas lapangan. Determinasi dari Sleman pun nggak begitu menonjol di laga ini. Nah, kita lihat dulu gol pertama yang dilakukan oleh Persija Jakarta. Aku pakai grafis biar teman-teman lebih kena apa yang akan kita bahas di proses gol pertama. Nah, di sini Ridwan, penjaga gawang dari PSS Sleman, mencoba memberikan passing ke posisi back tengah dari PSS Sleman. Passing dari kiper PSS Sleman salah dan berhasil direbut oleh Witan Sulaiman dengan pressing yang ia lakukan. Dan di sini pemain-pemain dari PSS Sleman, struktur defense-nya tentu tidak terbentuk ideal karena mereka melakukan kesalahan pada sesi mencoba membangun serangan, reorganisasi permainan, dan bisa dimanfaatkan oleh Kremenchik. Ini khas dari beberapa pemain sepak bola kita, teman-teman. Kita bicara secara general umum. Apa itu? Kesalahan-kesalahan passing itu kelihatan bukan hanya di liga, di level timnas, kesalahan passing itu tetap menjadi problematika. Kita ambil contoh terdekat, Coach Indra Sapri bersama Indonesia U22 saat dikalahkan Lebanon. Coach Indra mengeluhkan passing-passing yang tidak optimal. Ini cerminan kita, cerminan sepak bola kita. Bagaimana passing ini menjadi problematika dari sepak bola Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, problematika dari sepak bola Indonesia kita. Apa itu? Ball watching. Tidak melihat pergerakan pemain, dan itu dilakukan oleh Rio Fahmi yang memberikan crossing ke posisi Kremenchik. Lihat di situ salah satu back tengah dari PSS Sleman mencoba bergerak mendekat lah ya ke posisi dari Rio Fahmi. Di sisi lain, fullback kanan dari PSS Sleman tidak melakukan covering untuk menutup pergerakan dari Kremenchik, hanya melihat bola. Ini khas. Konsentrasi dari PSS Sleman dari sisi defense-nya sangat buruk dan bisa dimanfaatkan oleh Persija Jakarta untuk bisa menciptakan gol. Tendangan penalti dari Witan bisa ditepis oleh Ridwan, tetapi di situasi ini bagus untuk Witan Sulaiman bisa menciptakan gol untuk menambah moral semangatnya di laga-laga yang akan dilanjutkan oleh Witan Sulaiman bersama Persija Jakarta. Apakah itu nantinya berlaga di AFC atau bagaimana, kita tunggu aja. Aku nggak mau membahas terlalu jauh apakah akan tampil nanti di AFC Cup karena Persib Bandung pun sedang melakukan protes. Jadi kita tunggu saja, nanti kalau udah ada fix beritanya pasti akan kita bahas. Kemudian gol keempat dari Persija Jakarta ini ciamik banget pergerakan Aji Kusuma yang menyilang. Kremenchik isi posisi Aji Kusuma melakukan pergerakan isi posisi yang ditinggalkan oleh Kremenchik dan membuat defense dari PSS Sleman kesulitan. Di sisi lain bisa teman-teman lihat bagaimana bentuk pertahanan dari PSS Sleman. Sekarang situasi 3 versus 3, gelandang dari PSS Sleman nggak ada yang melakukan screening ke pertahanan dari PSS Sleman. Imbasnya apa? Terlalu mudah akhirnya pemain Persija Jakarta untuk bisa menciptakan gol, karena secara prinsip orang yang bertahan itu harus lebih banyak pemain ketimbang yang menyerang. Nah, efeknya seperti ini, timbul 2 versus 1. Mauro J menghadapi Aji Kusuma dari Coach Simanjuntak dan bisa dioptimalisasikan oleh Aji Kusuma untuk menjadi gol. Sangat-sangat bagus pergerakan Aji Kusuma, dan tentunya kita harus mengapresiasi gantian yang jitu dilakukan oleh Coach Thomas Doll. Dan gol terakhir Persija Jakarta lewat Michael Kremenchik ini apik banget ya, walaupun kalau kita jujur-jujuran replay yang dibuat oleh tim produksi pertandingan tersebut nggak terlalu ideal ya teman-teman ya. Ada salah satu momen masih dalam keadaan overlay pada satu momen passing yang dilakukan oleh Rico Simanjuntak. Jadi yang terdapat lah ya di rekaman pada saat sudah diberikan passing oleh Rico Simanjuntak ke posisi dari Kremenchik. Jadi agak sulit kita menentukan offset atau tidaknya. Tetapi kalau kita lihat dari gambar yang ada, ya bisa kita lihat Kremenchik udah bisa lah ya belajar dari situasi pertandingan-pertandingan sebelumnya yang terlalu sering berada di daerah offset lawan
tinggi banget, rapat banget ke posisi penjaga gawang lawan. Dengan laga ini bisa diperbaiki oleh Kremenchik. Ini pun menjadi dilematis bagi pendukung Persija, manajemen Persija. Di akhir laga Persija Jakarta, Kremenchik mampu menciptakan sesuatu yang bagus, hat-trick. Apakah dipertahankan, apakah ada dievaluasi atau bagaimana, itu kita serahkan kepada manajemen Persija. Tapi apa yang ditunjukkan oleh Kremenchik itu patut kita berikan apresiasi. Dan di samping itu kita harus juga melihat bagaimana bagusnya Gelora Bung Karno dan memberikan impact kepada permainan Persija Jakarta, khususnya pemain-pemain Eropa, Kremenchik, Kudela, teman-teman yang biasa bermain di infrastruktur yang bagus, dan itu sangat membantu permainan Persija Jakarta. Pendukung Persija Jakarta yang ramai, yang diinginkan oleh Thomas Doll, seperti atmosfer Liga Champions Eropa. Bagus banget lah vibes di laga ini bagi Persija Jakarta. Oke, mungkin sampai sini aja teman-teman. Dari sisi taktikal, Persija Jakarta superior, PSS Sleman inferior dan sulit untuk mengimbangi permainan Persija Jakarta yang fluence banget selama 90 menit pertandingan. Oke, sampai sini aja dulu videonya. Semoga teman-teman suka. Bye.